Trời. Nih, liai, Pak liai. Perang Thailand-Kamboja belum menemui titik reda hingga saat ini. Harapan berdamai yang dicanangkan Aliansi Asia Tenggara dipastikan gagal terwujud. Sudah saatnya Indonesia turun gunung untuk segera menyelesaikan perang berkepanjangan ini. Negeri Nusantara bisa menunjukkan dominasinya sebagai negara dengan militer terkuat. Terbaru, kapal perang Indonesia yang dipesan dari Italia telah tiba di tanah air. Selain diskusi, perbaruan alutsista canggih maritim tanah air diharapkan bisa meredakan konflik. Cetak Gol coba merangkum bagaimana peran Indonesia mendamaikan perang Thailand-Kamboja sebagai berikut. Harapan berdamai yang dicanangkan ASEAN kembali gagal. Perang Thailand-Kamboja masih belum menemui titik reda. Kedua negara masih saling berbalas serangan yang mengakibatkan banyak berjatuhan korban jiwa, baik dari warga sipil maupun tentara. Sejak tanggal 23 Desember kemarin, perang ini sudah mengakibatkan 53 warga sipil merenggang nyawanya. Baik Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim pihaknya lah yang paling benar. Thailand bahkan masih menantang Kamboja untuk perang yang lebih panjang. Menteri Pertahanan Gajah Putih Natapon Narkpanit menyebut pihaknya akan terus menyerang Kamboja tanpa henti. Harapan berdamai kedua negara sebenarnya sempat menemui titik terang. Pihak Kamboja saat itu meminta Thailand untuk menggelar perundingan perdamaian di Kuala Lumpur. TCH meminta tolong agar Asia Tenggara untuk segera turun tangan dalam konflik ini. Menteri Pertahanan Kamboja ini menyebut negaranya sudah tidak sanggup lagi berperang. Di sisi lain, Kamboja juga ingin berdamai dengan alasan keamanan rakyatnya dari gempuran. Untuk alasan keamanan karena pertempuran yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan. Pertemuan ini harus diadakan di tempat aman dan netral, kata TCH. Kabar baiknya, Thailand juga siap untuk berunding untuk mengakhiri konflik perbatasan. Uniknya, perundingan gencatan senjata ini dilaksanakan pada daerah yang sedang konflik. Hasilnya, perundingan ini hanya berlangsung selama 35 menit saja. Pejabat Thailand menyebut pertemuan ini merupakan tanda baik dalam upaya untuk menghentikan konflik. Namun Natapong Pongkeu masih menolak menjelaskan respon dari pihak Kamboja. Bukannya gencatan senjata yang didapatkan, malah pertemuan di perbatasan masih saja berlangsung. Kedua negara masih saling serang menggunakan berbagai persenjataan. Dalam video yang beredar, sistem senjata MRLS buatan China saling serang di daerah perbatasan. Namun sistem ini gagal meluncur dan jatuh ke daerah pertahanan sendiri yang mengakibatkan ledakan. Alhasil banyak tentara yang bertugas harus gugur di medan perang. Perang ini juga telah membuat sebagian masyarakat tinggal dalam trauma berat. Lihatlah salah satu warga Kamboja yang harus tidur dalam ketakutan mendengar senjata. Konflik ini pun semakin memanas dengan isu adanya tentara bayaran dari Rusia. Tentara bayaran ini muncul saat kedua negara tengah terlibat pertempuran penembakan rudal dan jet tempur. Sudah saatnya Indonesia menjadi pihak penengah. Ikut campurnya tangan asing dalam penanganan membuat perang ini jauh dari kata berakhir. Vladimir Putin selaku Presiden Rusia membantah pihaknya telah memanaskan hubungan kedua negara. Sebaliknya, Putin menekankan Rusia ingin menjadi pihak penengah dari konflik ini. Klaim tersebut dapat merusak persahabatan yang telah lama terjalin antara Rusia dan Thailand, kata Putin. Pihak Kamboja juga membantah adanya laporan yang beredar tersebut. Senat Hun Sen mengatakan Kamboja nggak memiliki pasukan asing sejak adanya aturan UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia, yang merupakan pasukan penjaga perdamaian di PBB. Untuk menjaga martabat Kamboja serta martabat warga Rusia dan warga asing lainnya, saya ingin mengklarifikasi Kamboja tidak memiliki pasukan Rusia atau asing yang berperang.
Gejolak panas yang gak kunjung mereda sudah seharusnya diambil jalan keluarnya. Sudah saatnya Indonesia selaku negara tetangga nggak boleh tinggal diam saja dalam perang yang berlarut-larut. Negeri Nusantara saat ini belum bergerak karena terganjal oleh prinsip ASEAN. Prinsip ini mengedepankan setiap negara untuk tidak ikut campur menyelesaikan masalah dalam negeri. Namun dikhawatirkan konflik ini akan meluas dan mengganggu kestabilan negara lain. Malaysia yang menjadi negara tetangga Thailand bisa saja terkena dampaknya. Artinya Indonesia harus mencari cara agar konflik ini bisa segera selesai. Jika pertemuan demi pertemuan gak menemukan hasil, Nusantara harus mencari cara lainnya. Indonesia harus bisa mengontrol keluar masuk distribusi persenjataan bagi kedua negara. Sukamta selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan cara ini bisa dibilang ampuh. Kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Jika hubungan antara negara ASEAN rapuh, akan rentan terhadap konflik proksi, kata Sukamta. Dia juga mengatakan belum meredanya konflik karena rentetan perdagangan persenjataan. Debbie Avianti juga menuntut peran Indonesia sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik ini. Terlebih lagi, Indonesia dipandang baik di mata negara ASEAN karena sedari awal memegang peran krusial. Indonesia sendiri diprediksi hadir untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Sugiono selaku Menteri Luar Negeri percaya ASEAN akan menemukan jalan damai. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin dan menambah gaya kasualmu saat lagi liburan. Cek linknya untuk dapetin harga yang termurah. Canggihnya alutsista baru Indonesia ciutkan Thailand Kamboja. Apabila cara di atas masih belum mampu mendamaikan, Indonesia harus mengambil strategi lain. Negeri 1001 pulau bisa meminta bantuan negara sahabat seperti China. Deng Xijun sebagai perwakilan Tiongkok dikabarkan bersedia membantu Indonesia. Negeri tirai bambu berkomitmen agar Asia Tenggara bisa terus selalu stabil. Deng Xijun menegaskan kembali bahwa Cina akan terus memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog antara Kamboja dan Thailand dengan tujuan mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai. Tulis pernyataan resmi kementerian. Kehadiran China tentunya akan menambah kesan takut untuk kedua negara. Pasalnya, Tiongkok sendiri masuk dalam negara dengan militer paling kuat di dunia. Gak cuma China, Indonesia juga menjadi militer terkuat nomor 1 di Asia Tenggara. TNI Angkatan Laut bahkan baru-baru ini telah menerima kapal perang baru buatan Italia. Kehadiran KRI Prabu Siliwangi sebagai siap siaga Indonesia dalam penanganan konflik. Modernisasi alat utama sistem senjata pertahanan juga menjadi komitmen menjaga kedaulatan. Modernisasi alat utama sistem senjata pertahanan yang berkelanjutan merupakan wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Mugiano. Nggak hanya dari maritim, persenjataan Indonesia juga sudah dimodernisasi. PT PAL Indonesia baru-baru ini memperkenalkan senjata laser portable yang merupakan hasil inovasi. Teknologi futuristik ini diperkenalkan dalam acara ship naming dan launching frigate Merah Putih. Nggak tanggung-tanggung, senjata laser ini menjadi yang paling canggih di dunia. Senjata laser genggam ini dirancang untuk menembak dari jarak 50 sampai 500 meter. Keunggulan ini memberikan efektivitas operasional baik jarak menengah maupun jarak jauh. Keberhasilan PT PAL dalam mengembangkan senjata laser menandai langkah baru dalam penguatan alutsista. Tentunya keunggulan ini tidak dimiliki oleh Thailand dan Kamboja. Celana pendek kargo pria termurah bisa kamu dapetin mulai dari 12 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan peran Indonesia dalam mendamaikan perang Thailand dan Kamboja. Bagaimana pendapatmu? Adakah strategi yang bisa kamu utarakan untuk mendamaikan konflik ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.